semua janji Tuhan yang tidak pernah dibatalkan di dalam setiap hidup kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada merupakan bukti penggenapan atas setiap janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami yakin dan percaya banyak hal-hal yang lebih besar lagi akan terus Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami, sehingga hormat, pujian, kemuliaan kekal selama-lamanya hanyalah bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berfirman bagi kami di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Iya, senang bisa kembali hadir di ibadah dua puasa. Apa kabar? Ya, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya ganti slogan saya. Tidak lagi luar biasa, tapi slogan saya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Apa itu? Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Ada Om Yos. Ya, Pak Yos ini kakak dari David. David melayani dua puasa cukup panjang waktu itu, bersama dengan kita masih di Kepri. Adiknya dan kakak. Bapak ganti aja sih, orang bapak ganti. Yang WL ikut tulis, puji Tuhan. Ya, Kejadian 1 ayat 28 di situ katakan apa? Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Usaha ikan pasti diberkati, dan burung-burung di udara, usaha burung pasti diberkati, dan atas segala binatang rayap, usaha tokek pun diberkati. Amin. Karena pada dasarnya yang pertama itu ucapannya, firmannya apa? Allah memberkati. Nah, kalau Allah memberkati, mungkin nggak dia batalkan firman-Nya? Mungkin nggak dia tarik berkat? Apapun kondisi saudara, mungkin nggak dia tarik berkat? Sekalipun Anda nggak layak, mungkin nggak dia tarik berkat? Berkatnya itu kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sehingga tadi pujian kita mengucap syukur dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kita diminta mengucap syukur sampai selama-lamanya, maka janjinya juga selama-lamanya buat kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Bilang saya diberkati. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Berikan kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau luar biasa bisa aja, luar biasa apa, mobil saya baru, ntar wah itu mobil. Amin. Kalau luar biasa bisa aja, oh rumah saya baru. Luar biasa apa? Oh deposito saya penuh. Gak pernah. Tapi kalau firman, saya diberkati. Wah, amin. Nah, kalau saya diberkati, maka ungkapan saya juga selalu kepada orang-orang sekeliling saya, Tuhan berkati kamu. Haleluya. Kita terlalu pandai. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati. Jangan cuma bisa berkati Anda, harus tahu Anda pribadi yang diberkati Tuhan. Amin. Apa kabar? Saya berkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke, kita langsung masuk ke firman Tuhan, terambil dari Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Saya dua sisi. Ya. Luar biasa. Sebetulnya pembicara utama saya di sebelah saya. Dia kemarin sidang di Palem ya, GBI Mall Taman Palem. Mall Taman Palem. Pak Boas Braga. Ini orangnya, kalau orang
Bapak Ibu sering dengar nama pendeta Boas Braga, ini orangnya. Ya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini apa? Made in heaven, buatan Allah, dibentuk, dijadikan kembali, diciptakan dalam Kristus Yesus, tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, setan selalu kasih yang baik. Dia nggak akan pernah mungkin kasih yang jahat. Kalau dia kasih yang jahat kita tahu, tapi dia kasih yang baik tujuannya untuk menggeser yang benar. Anak Tuhan bukan melakukan yang baik untuk memperoleh kebenaran, tapi anak Tuhan dia hidup di dalam kebenaran, berbuahkan perbuatan baik. Haleluya. Amin. Dan itu semua bisa didapatkan ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dua hal ini adalah pemberian Allah yang terbesar di dalam setiap hidup kita. Apa itu anugerah dan kasih karunia-Nya? Tiada lagi lain, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan semata-mata hanya karena kasih Allah yang Dia kerjakan, yang merupakan wujud daripada tanggung jawab Dia. Amin. Bukan kita, adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan Dia sekali-kali gak akan pernah meninggalkan perbuatan kita. Bentuk tanggung jawab Tuhan kepada setiap kita. Coba kita lihat 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu apa? Murka dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dia minta ini kepada kita yang merupakan refleksi akan keberadaannya. Kita ini warga kerajaan surga. Kita ini milik tuh Bapak kita adalah Tuhan. Gak mungkin Dia tidak akan memelihara setiap kita. Amin. Jika ada ayat ini saudara baca, jangan menjadi tuduhan buat kamu. Tapi pada waktu ayat ini kamu baca, kamu bisa melihat sesungguhnya ini refleksi daripada pribadi Allah itu sendiri. Amin. Dia bertanggung jawab dan Dia memelihara kita sebagai warga kerajaan surga. Kita adalah anak-anaknya. Dia Bapa kita yang kekal. Bilang sebelahnya, semangat. Bapakmu gak akan murtad. Amin. Bapakmu Bapak yang kekal. Dia pasti pelihara setiap kehidupan kita. Wow, berikan tepuk tangan. Nah, kasih karunia yang Dia berikan kita, Dia selamatkan kita, itu adalah pekerjaan yang merupakan refleksi tanggung jawab Dia. Dan Dia bertanggung jawab atas semua kita. Semua firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu diperuntukkan buat kita. Dan jika firman di dalam perjanjian lama ada kata-kata kutuk, itu sudah selesai. Semua kutuk kita telah ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Amin. Tiada lagi kutuk buat kita. Semua firman, janji Tuhan itu berkat buat kita. Haleluya. Amin. Baik PL maupun DB. Ya, kan ada tuh di ulangan berapa, di ulangan 28 kutuk dan berkat. Amin. Dia kasih pilih kutuk atau berkat, Dia kasih bocorannya, pilih berkat. Kenapa jadi mungkin? Karena Yesus sudah mati untuk setiap kutuk kita. Haleluya. Enggak ada lagi kutuk keturunan. Patahkan kutuk keturunan ini. Mau acara-acara itu. Ngajar firman yang benar aja. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya firman Tuhan ya dan amin. Semua firman Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.
Amin. Nah, untuk itu saudara yang saya kasih dan dengar, bukan cuma hanya anugerah dan kasih karunia yang diberikan kepada kita, tetapi plus iman. Karena semua janji Tuhan, kamu hanya bisa meraihnya dengan iman. Amin. Hanya dengan iman. Iman itu bukan iman kita, manusia yang sudah jatuh, tapi iman termasuk di dalam pemberian. Amin. Karena di situ dikatakan engkau diselamatkan oleh anugerah dan kasih karunia serta itu adalah gift, pemberian. Haleluya. Amin. Ini yang Tuhan ingin berikan kepada setiap kita, karena kerajaan surga itu bukan cuma sekedar berbicara tentang surga dan neraka. Orang terjebak di situ. Kita selalu bicara surga neraka, surga neraka, surga neraka. Betul. Ada ayat, coba kita lihat ayat hafalan saudara, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Coba. Anda hafal ayat itu, amin. Kalau Anda baca ayat itu, tujuan terus inspirasi kamu apa? Pewahyuan yang kamu dapat apa? Karena begitu besar kasih Allah ke Indonesia sehingga ia telah apa? Telah ya memberi anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya orang pilihan bukan? Orang pilihan. Amin. Berarti saudara saya dipilih oleh Tuhan. Tidak yang percaya padanya apa? Tidak Ingat, jangan stop di situ. Kalau tidak binasa, hanya sekedar berjalan surga dan neraka. Tuhan nggak stop di situ. Ada lanjutannya, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Wow. Kalau Anda hanya stop di surga dan neraka, iya debat terus YouTube rame. Jadilah jemaat subscriber. Wah. Lalu cuplikan-cuplikan aja, nggak cukup buat makanan rohani kamu. Ya puji Tuhan, dengan hal yang seperti itu baik, silakan saja. Tapi untuk personal secara pribadi nggak cukup. Lihat Instagram, lihat TikTok yang cuma 2-3 menit itu kan cuma cuplikan-cuplikan yang moy-moynya aja. Anda makan dari situ, puasa terus. Jangan berhenti hanya sekedar tidak binasa. Bukan itu tujuan utamanya. Sekalipun untuk tidak binasa, Yesus mati untuk kita. Tapi kehadiran Yesus ke dalam dunia bukan cuma sekedar memindahkan engkau dari neraka ke surga. Amin. Melainkan beroleh hidup ya. Apa itu hidup kekal? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu apa? Yaitu mereka apa? Kenal bahwa satu-satunya Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia utus untuk siapa? Untuk kita. Sehingga kita bisa mengenal bahwa Dia satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Yesus terletak seluruh kepenuhan kealahan itu sendiri. Artinya apa hidup yang kekal? Berbicara tentang sebuah hubungan. Kan? Hubungan itu buat Tuhan yang paling penting, yang paling dia rindu. Hubungan itu bukan bersifat emosional. Dia bisa datang dan pergi. Salah paham. Dia permanen. Amin. Menyambung. Berdasarkan hubungan itu, surga nggak lagi jadi fokus buat kita. Kenapa nggak jadi fokus? Karena secara otomatis surga menjadi bagian kita. Amin. Amin. Siapa yang mempunyai surga? Siapa yang punya surga? Tuhan Yesus. Nah kamu nanti mau pindah tempat dari sini ke surga, yang kamu perluin Tuhan Yesusnya ke surga.
cie bilang maksudnya ini kali kamu benar. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Loh, kalau cuma surga, ingat ya, surga dan bumi Tuhanlah yang menciptakannya. Berarti fokus kita kepada Sang Pencipta itu, bukan hasil perbuatan tangannya. Sebab Dia fokusnya kepada kita secara pribadi. Dia utus Yesus itu menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga Yesus bukan lagi di luar kita, tetapi Yesusnya sekarang ada di dalam kita. Nama sebelahnya, saya lihat Yesus di dalam. Bagaimana I know woman? Yesus is a man. Bagaimana mungkin saya berubah jadi Yesus, perempuan pengemis? Yang ada pada kamu adalah imannya Yesus. Haleluya. Amin. Imannya Yesus pada waktu Dia ada di dalam dunia. Itu mungkin. Kenapa? Karena kamu sudah diselamatkan. Amin. Sudah berpindah dari untuk menjadi berubah. Dan di dalamnya sekarang ada Yesus di dalam kamu, bukan wujud manusianya, tetapi firman dan rohnya. Beri tepuk tangan. Haleluya. Amin. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Yesus ada dalam hidup kita. Itu yang harus pahami. Yesus dalam hidup saya, roh iman Yesus dalam hidup saya, bahkan ada kuasa Allah di dalam setiap kehidupan. Wow, ini yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup saudara. Nah, kalau Anda pola hidup dan Anda memahami ini, bagaimana dengan hidup saudara? Bilang masuk belajar sekali lagi. Oh, good diberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan. Amin. Nah, setelah itu secara otomatis orang benar pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang merupakan refleksi daripada kebenarannya yang sudah ada di dalamnya. Amin. Bilang masuk banyak, awas berjuta. Dan kadang keluarga suka pahit. Ibu-ibu kalau dulu itu di rumah, ibu-ibu di sini nggak ada yang. Bapak-bapak kalau suaranya kencang, suara di rumah nggak lagi minta. Amin. Bilang sebanyak, kamu baik. Saya kagum sama kamu hari ini. Kamu baik, kamu baik. Kenapa? Karena saya lihat Yesus Kristus di dalam hidup kamu. Berikan tepuk tangan. Amin. Nah, sekarang apa refleksi dalam hidup kita? 2 Korintus 4 ayat 13. Ingat ya, roh dan iman itu gak akan pernah mungkin bisa dipisahkan. Roh tanpa iman gak roh, dia gak bisa. Karena roh itu merefleksikan iman saudara. Dengan roh itu saudara bisa nangkap kewajiban tentang firman. Dengan roh itu Anda diurapi oleh Tuhan. Ingat ya, kita semua sudah diurapi Tuhan. Roh Kudus yang ada pada saya, Roh Kudus yang ada pada Yesus itu sama. Roh itu juga yang ada di dalam kamu. Amin. Berhenti urapi. Masih minta aja. Coba itu ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ngajar sedikit boleh. Kan yang lain kalau bicara kemarin kakaknya ya. So, ngajar sedikit boleh ya. Sebab apa katanya? Di dalam diri kamu apa kata Bob? Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu apa? Tidak perlu kamu diajar orang lain. Artinya pengajaran-pengajaran yang negatif yang datang dari dunia, dari manusia yang cerminnya dunia. Perlu. Mana sih cara lo kaya? Bagaimana sih cara lo cantik? Betok sini, betok sana, situ. Enggak perlu. Bagaimana sih cara lo kaya? Enggak perlu. Orang dunia enggak perlu ngajarin.
Tetapi sebagaimana apa? Pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan Tuhan gak pernah kurang mengajar. Amin. Cuman masalahnya mau gak diajar. Itu ya. Dan pengajarannya itu apa? Tidak dusta. Kebenaran itu untuk menghadapi pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan. Ingat tuh, bilang sebelahnya, jangan agak baik. Jadilah orang benar. Amin. Kalau setan itu jahat, tapi dia bungkus kejahatannya dengan yang baik. Kalau Anda nggak hidup dalam kebenaran, habis hidup itu. Tapi don't worry, anugerah kasih karunia iman dan rohnya diberikan kepada setiap kita. Amin. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan, nggak pernah berubah ya. Yesus Kristus kemarin hari ini sampai selama-lamanya nggak pernah berubah ya. Berkat di Kejadian 1 sampai hari ini nggak pernah berubah ya. Karena Tuhan kita, dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kebenarannya juga tidak pernah berubah. Amin. Demikianlah hendaknya, ini yang paling penting, kamu tetap dia di dalam dia. Kita punya berlian aja, padahal gigit juga gak enak. Kita jaga bagus-bagus. Apalagi ini, dia di dalam kita. Cukup gak sih? Kalau dia di dalam kita cukup gak sih? Cukup atau berlimpah? Berlimpah. Amin. Ini pengurapan itu sudah di dalam sini. Selanjutnya 2 Korintus 4 ayat 13. Coba kita lihat. Kita masuk dalam prinsip iman. Namun karena kami memiliki apa? Roh iman yang sama. Sama ya semua kita ya. Satu roh, satu iman. Sebagai warga kerajaan yang berhak untuk menerima pemeliharaan Allah di sepanjang musim hidup kita. Yang punya hubungan dengan dia selama kita hidup dalam dunia, panjang umur, hidup kekal. Haleluya. Wah, gimana nggak menarik hidup dalam Tuhan? Seperti ada tertulis, apa katanya? Aku percaya sebab itu aku berkata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata. Jaga lisan. Bukan berarti nggak pernah slip. Bisa aja pernah slip lisan ini, tapi jangan lihat kepada yang slipnya. Anda jadi pengkritik, Anda jadi ahli Taurat. Bisa aja orang slip dalam 1-2 kata firman yang disampaikan. Tapi jika Anda hanya fokus kepada yang slipnya itu, nanti Anda nggak dapat sesuatu yang besar, yang asli. Jangan jadi pengkritik, tapi jadilah murid yang belajar. Jika ada yang salah, nggak perlu dikritik. Itu menjadi kelebihan buat kamu, supaya kamu nggak melakukan itu. Sebab kamu dapat gambar besarnya. Jadi Anda pasti lebih dari yang bicara. Amin. Karena Anda dapat gambar besarnya, Anda memperbaiki yang salahnya, maka Anda keluar lebih dari benar. Hilang sebaiknya suka diri. Belajar dari kesalahan orang lain. Amin. Ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami berkata-kata. Apa yang ada dalam hatimu, itu yang kamu ucapkan, itulah jati diri kamu. Gak usah susah. Mau tahu nih dia kayak apa? Temenin aja ngobrol 15 menit, 20 menit, 1 jam. Keluar, pasti kita tahu. Amin. Tapi saya percaya semua obrolan di kamar tidur keren semuanya. Haleluya. Amin. Waktu tidur di kamar tuh keroncongan, kecopot dari tas. Nggak ada itu macam dulu.
Ya kan? Terus dengerin ngobrolnya. Orang kalau ngomongnya yang nggak bagus tuh yang nggak enak tuh, tuh cepat lapar. Ya, cuma heran dia yang ngomong sih nggak lapar gitu. Aku bagi keroncongan itu. Kenapa? Karena yang disampaikan yang tidak memuaskan. Amin. Pada prinsip iman itu, Tuhan kan gak jauh, Tuhan ada di dalam hidup kita, dan perbuatan dan karyanya itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Biasa. Iman Yesus dalam kita, rohnya ada dalam kita, firman-Nya ada dalam kita. Makanya itu tuh yang kita ucapkan. Perlu dilakukan. Amin. Sehingga dimanapun Anda berada, Anda merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Anda merupakan perpanjangan dari hamba-hamba Tuhan dengan kelima jawatan yang mengajar dalam Tuhan ini, yang Anda bisa refleksikan di luar sana. Sehingga melalui ini saudara orang bisa lihat Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada balik berhenti. Haleluya. Hidupmu, ya kan kekristenan tidak mungkin munafik. Karena pembaruannya bukan dari luar, pembaruannya dari dalam. Dan yang dari dalam itu Roh Allah yang mengerjakannya. Nggak bisa Anda mau berangkat pura-pura ketahuan, nggak bisa. Haleluya. Kita masuk pelajaran anak pura-pura di antara kita. Nanti ujungnya nggak enak ya. Nggak cerita di banget, batunya berbeda. Amin. Ya. Namun kalau kami memiliki iman yang sama, ingat ya, apa yang ada dalam hatimu maka itu menjadi lisanmu, itulah yang menjadi pribadimu. Amin. Kalau Anda berkata bahwa I'm blessing, saya diberkati, maka setiap perkataan berkat, hidupmu selalu menjadi berkat. Karena kau membawa hadirat Tuhan kemanapun kau pergi, hadirat Tuhan menyertai hidupmu. Haleluya. Amin. Pernah gak ngalamin di restoran sepi begitu kamu makan doa kalau barang itu restoran? Sering. Kenapa? Karena ada kamu? Bukan, karena ada hadirat Tuhan di dalam kamu. Selanjutnya 1 Korintus 6 ayat 17. Aduh berat. Boleh buka ya? Tapi kurang keren ya. Kan menarik. Biar puasa itu tinggal. Biar kalah tinggi macam kalah aksi. Cuman sekarang aksi kita adalah aksi firman Tuhan. Nah, coba lihat jelas sekali. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Anda proses satu penyatuan roh itu kan salah satunya ini. Anda naik berdoa dan berpuas, membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Dan pada waktu Anda puasa bukan firman-Nya berubah, firman-Nya kompromi untuk menuruti kehendak kamu, enggak. Firman-Nya tidak akan pernah berubah. Haleluya. Amin. Tetapi respon kita terhadap firman itulah yang berubah. Kenapa? Karena kita mengabaikan segala sesuatu, kita fokus kepada Dia. Apa yang dulu kita baca kita gak paham, apa yang dulu kita dengar kita gak paham, dengan doa dan puasa ini, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, paham pewahyuannya. Haleluya. Amin. Kalau sudah paham, hidupilah pewahyuan itu, sehingga Anda berjalan dari pewahyuan lepas dari kebenaran lepas kebenaran, dari iman kepada dari kemuliaan lepas kemuliaan. Haleluya. Ntar kalau udah mulai budek lagi, naik lagi luar biasa. Amin. Bilang mas sebelahnya, terbukalah telinga kami. Kan luar puasa mencari mendekatkan diri secara khusus lebih dalam lagi terhadap Tuhan. Tujuannya apa? Agar dapat satu poin yang aku ngerti. Sekarang aku ngerti. Ingat firman Tuhan berkata kepadamu hari ini bahwa kita ini menjadi satu roh dengan Tuhan. Haleluya. Amin.
Sebagaimana saya nih pakai dalamannya kaosnya merah, tapi dibungkus dengan jaket hijau, jaket coklat. Amin. Matching kan? Keren kan? Coba kalau merah doang jeans doang, nggak keren betul. Tapi kalau dipakai coklat, jaket begini, celananya jeans, kaos kakinya putih, jalan hidup orang benar. Matching kan? Apa yang buat saya matching? Apa yang saudara lihat? Secara keseluruhan. Tapi yang mendominasi yang saudara lihat adalah yang coklat. Amin. Karena yang coklat itu adalah roh Allah itu sendiri. Bilang sama sebelahnya, yang kayak gitu gue banget. Senang ya, soalnya lapar dan haus sudah firman itu banyak, ini banyak ya. Bukan karena saya yang pandai, kalau saya soal-soal nggak usah guna, pandai saya ada urapan, amin. Tapi urapan yang ada pada kamu juga itu tuh yang membuat saya juga menangis. Kamu lapar dan haus, kamu nggak ada yang nggak diurapi. Roh Tuhan yang ada pada saya, roh Tuhan yang ada pada Yesus, roh Tuhan itu juga yang ada pada kamu. Dan dia tidak pernah meninggal. Selanjutnya Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan apa? Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, waduh. Kata jikalau itu adalah sebuah pengharapan disertai dengan keyakinan yang penuh. Firman Tuhan berkata, roh Tuhan ada di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara mati, kuasa kebangkitannya itu diam di dalam kamu. Amin. Selanjutnya di sini dikatakan akan menghidupkan juga apa? Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Pada waktu roh Tuhan ada sama kita. Ini kebalikan tadi JKB. Waktu kita belum di dalam Tuhan, tubuh kita yang merah ini ditutup dengan jaket kedagingan. Jaket kedagingan. Jadi yang nampak hanya perbuatan dan roh kita tersandera dengan kedagingan. Tubuh kita tempat pemuasan, refleksi daripada manifestasi perbuatan daging. Gak mungkin bisa kita melepaskannya karena cermin kita dari dunia ini. Kita gak pernah punya cermin yang lain. Cermin kita segala sesuatu, dunia dengan segala kemegahan dan keinginan di budaya kekayaannya, itulah cerminan manusia dan dunia. Tetapi di dalamnya poor and weak, miskin dan lemah, nampakkan dari itu. Tapi pada waktu kita bertobat terima Yesus lahir baru, dibaptis dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, lihat tubuh kita bukan lagi tempat pemuasan daging. Haleluya, amin. Tubuh kita incit-incit menjadi tubuh kebangkitannya Yesus. Kita belum, begitu Yesus datang kedua kali jemput kita, kita akan terangkat, tenang aja. Amin. Tanya masih banyak yakin. Yakin aku berkuasa. Ya. Nah, tubuh kemuliaan itu belum sekarang, nanti pada waktu Yesus jemput kita di akhir sekejap berubah, kita mati dulu bangkit. Tapi sekarang ini kita incit-incit tubuh kemuliaan itu berubah. Yang tadinya tubuh ini tempat refleksi termanifestasinya daging, haleluya, sekarang gak lagi. Tubuh kita dikuduskan dan disucikan
Saya memberkati tubuh saudara hari ini. Amin. Bilang ke sebelahnya, saya memberkati tubuh saudara hari ini. Kenapa? Karena tubuh ini sekarang menjadi bait Allah, tempat Roh Kudus bermanifestasi. Amin. Nah, sekarang tubuh ini jadi tubuh yang kudus, tubuh yang suci. Satu istri, satu suami cukup. Jangan buka cabang. Amin. Hiduplah di dalam kelimpahan Tuhan, berkecukupan, bahkan berkelebihan. Jangan punya mental miskin. Temu orang kaya bikin diri miskin, temu orang miskin bikin diri kaya. Alah, biasa aja. Amin. Saya nggak naruh. Kemarin di gereja istri saya bersaksi, Pak Haji gimana ini? Jemaat mau ngasih persekutuan loketnya, ditolak. Terus teman saya bilang, "Bodoh ya lah, kalau udah beli Rolex," lo kata dia. Saya bilang, "Gue udah gak kepengenan yang begitu, Pak." Ampunin orang. Yang paling gak style di kelas Indonesia itu cuma gue. Yang lainnya, wih, branded. Terus itu nih. Yang ada lo yang norak darah Yesus. Coba kalau gak ada branded, lu masih bisa berdiri di sini. Halo, tanya ke publis. Ya, kita kan stempelnya made in heaven, beda. Haleluya. Amin. Nggak pusing. Kenapa? Karena hidup itu jauh lebih penting dari segala sesuatu refleksi yang ada dunia. Kenapa? Karena hidup kita kan udah berubah dari lama menjadi baru. Amin. Nah, lama jadi baru itu bukan pertobatan secara psikologis. Yang berhenti melakukan kesalahan ada jeda waktunya. Kalau kita pertobatan lama jadi baru, perubahan karakter, perubahan sifat yang terjadi di dalam hidup kita. Dari preman jadi pendeta, siapa yang bisa bikin? Itu dia berikan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan terus sampai hari ini. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil jemput saya pulang. Khawatir hidupnya enggak. Lo khawatir apa yang punya surga udah di dalam? Haleluya. Semua hanya berbeda tentang fungsi dan kegunaan kemanfaatan saja. Yang lainnya enggak. Udah buat apa? Hidup udah dipuaskan. Nyaman gak hidup? Lepas dari kekhawatiran. Khawatir boleh aja datang, tapi bisa di darah Yesus. Betul? Ketakutan boleh datang, tapi bisa di darah Yesus. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Tubuh ini terpiara. Saya bertobat 29 tahun lalu, candu narkotika, hancur tubuh itu berantakan, udah gak kuat tubuh ini, udah gak kuat nampung dosa. Karena dia datang mencuri, membunuh dan pembina. Nggak kuat tubuh ini nampung dosa, udah nggak kuat. Obat-obatan udah nggak bisa sembuhin. Tapi begitu terima Yesus di hadapan saya, sekarang udah lancar saya. Ngerti bahasa Inggris? Lancar saya. Udah 63 tahun. 63 tahun nih sehat. Sebelumnya dari 29 tahun lebih hancur. Udah 63 Bu. Ya Oma waktu itu 11 tahun aku tahun lalu kan ke Israel bareng saya. Apa berubah saya? 14 tahun. 14 tahun. Kuliah ya. Ya, 14 tahun ya. Berubah apa ya? Saya berubah apa? Berubah kan? Rambutnya aja kali makin. Tuh rambutnya aja. Ya kan? Orangnya memang tetap sama. Amin. Sehat sampai hari ini. Dan saya nggak hidup dalam kesembuhan mujizat. Saya nggak hidup dalam kesembuhan mujizat. Saya hidup dalam kesehatan ilahi. Saudara mau mujizat atau kesehatan? Saudara mau mujizat atau mau berkat?
Dua-duanya, jangan meriang. Aduh. Nah, saya nggak perlu lagi mujizat. Saya nggak mau mujizat. Apa mujizat? Kanker stadium 5 dan bisa disembuhin. Wow, mujizat terjadi. Utang, jadi cita-citain, rumah bokeh, miskin, larang. Naik sih, mujizat terjadi. Iya ya, di mana ada kata mujizat, pasti ada kata krisis di depannya. Tapi kalau kata berkat, Anda lepas dari krisis. Kenapa? Karena mujizat pertama saya sudah terima. Karena krisis pertama saya orang berdosa dan terima mujizat Yesus lahir dalam hidup saya. Itu mujizat. Setelah itu mujizat, saya dalam hidup dalam berkat di Tuhan. Jangan ngejar mujizat, tapi terimalah dengan iman. Engkau diberkati Tuhan. Pokoknya sana mujizat sini gereja kosong semua. Pindah itu semua. Betul. Kenapa bisa begitu? Bilang masih banyak. Mulai hari ini kamu gak kurang pengajaran. Mujizat, KKR, pergi gereja kosong tuh. Halo. Habis itu setengah pindah. Siapa suruh ngajar benar? Halo, bukan terjadi bukan pertambahan. Tuhan terapkan prinsip firman iman ini, bukan perbedaan, tetapi pasti terjadi pertambahan. Minimal satu orang bertobat dalam keluargamu, semuanya bertobat diselamatkan. Berikan tepuk tangan. Amin. Ingat itu. Tubuh kita sekarang menjadi bejana daripada roh Allah yang hidup. Wow, bahwa di dalam hidup kamu tempat manifestasi firman itu. Imamat yang kerajaan. Jalan kamu tegak, haleluya, amin. Tapi bersapa, bertutur kata, berkomunikasi dengan lemah lembut, haleluya, amin. Ini lemah lembut banget, biar tobat. Selanjutnya, coba lihat 2 Timotius 1 ayat 7. Saya udah terlalu cepat dari firman yang mau disampaikan. Gak apa-apa ya jika ada pengulangan. Sebab apa? Lihat ya, Allah memberikan kepada kita bukan apa katanya roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan keteguhan. Ketakutan dan kekhawatiran itu hanya perasaanmu aja. Saya bisa buktiin. Anda jalan keringetan, Anda jalan dikelilingi oleh rumah, begitu melewati tanah kuburan itu kan kosong, sehingga angin nggak terhalangi itu. Anda keringetan, ketiup angin, judus merinding pas di kuburan. Terus apa yang kamu bilang? Pengajaran nenek-nenek itu numpang, anak siapa mau lewat? Kenapa itu bisa terjadi? Karena situasi, kondisi, dan keadaan mempengaruhi emosi. Sehingga perasaan itu kamu ikutin, jadi bisa lari lu padahal gak ada hujan. Bukan gitu kita waktu kecil dulu ngaku ya, ini bukan ngaku semua. Betul? Gak ada yang kejar, bisa lari, bukan apa lari. Coba lihat, itu kekhawatiran dan ketakutan hanya perasaanmu saja. Amin. Karena roh ketakutan bukan dari Tuhan. Ingat, jangan mau ditakut-takuti.
Nah, kalau roh itu bukan dari Tuhan, berarti roh itu dari siapa? Nah, bilang ke sebelahnya, jangan jadiin setan. Setan ada kan? Setan ada. Dia, cuman dia bisa bermanifestasi dalam hidup kamu? Enggak bisa. Kenapa setan jadi ada? Tuhan ciptain setan enggak? Tidak. Siapa yang ciptain setan? Bilang sebelah, bertobat. Siapa yang jadi setan? Siapa yang jadi setan? Tuhan gak pernah ciptain setan. Amin. Tapi manusia yang mengikuti ide-idenya, itu idenya masuk dalam hidup manusia, kejahatan dibungkus dengan kebaikan, itu terjadi, maka jadilah setan di tempat itu. Setan kelihatan? Enggak, kecuali setan itu mewujudkan kelakuan dalam hidup manusia, maka jadilah itu manusia kesetan. Amin. Dan sekarang bertobat, jangan bikin setan lagi. Haleluya. Amin. Saya kalau di rumah kadang-kadang kalau begini, setannya keluar begituin bangun begini. Padahal coba tenang Bapak Ibu, kalau rumah tangga masih ada setannya, sudah. Sekarang kita belajar, paham? Jangan bikin setan lagi. Haleluya. Amin. Setan hadir. Saudara pikir setan berani sama kamu? Setan berani sama Yesus? Waktu Yesus mau buang dia dari orang yang kerasukan setan di Gerar, apa dia bilang? Hai, mau apa kau dengan aku? Waktu belum tiba. Setan gemet. Kenapa neraka itu dijadiin diuntukin buat kita, bukan buat kita? Cuman dia ngajak temenin, dia bilang sebelahnya kita dikit jangan nemenin setan, apalagi bikin setan. Haleluya. Amin. Allah tidak pernah memberikan roh kata melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Wah, ini orang terpenjara. Saya berulang kali di penjara, nggak tertib hidupnya tuh. Dari umur 17 tahun pertama masuk 1 tahun 3 bulan, selanjutnya ya tetelan. Yang terakhir 4 tahun 6 bulan ditertibkan hidupnya di dalam penjara. Tetap nggak bisa tertib. Tapi begitu ada roh Allah, cuman sorry Pak Buas tadi terlambat 10 menit jemput. Bahkan saya pernah mendapatkan didikan dari hamba Tuhan 15 menit sebelum ibadah, kamu harus hadir. Tertib hidup, berkeluarga juga tertib, memperkatakan perkataan juga tertib semua. Dan yang paling luar biasa ada kekuatan. Kekuatan hidup di dalam kebenaran di tengah segala sesuatu yang ada di dunia yang tidak benar. Dan Tuhan menghadirkan kita untuk justru mempengaruhi yang tidak benar itu menjadi benar. Karena nggak mungkin dunia dengan segala isinya, mereka nggak tertarik dengan karya Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semuanya pasti tertarik. Begitu agung dan luar biasanya Tuhan. Dan ini, kalau Dia panggil, Dia tetapkan, Dia utus kita, diberikan kita pekerjaan, maka yakin dan percaya Dialah yang menopang kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Buat saya bukan penopangan dalam pekerjaannya, enggak. Buat saya penopangan agar saya selalu senantiasa hidup benar di dalam Dia. Itu yang paling penting. Kita harus sibuk bikin ini untuk Tuhan, bikin itu untuk Tuhan, bikin itu untuk tempat ini Tuhan. Pak orang bikin semua. Apa dia nikmatin terus? Kan dia pulang dia nggak bawa di tempat. Amin. Jadi ya ngalir aja, jangan jor-joran juga. Mau ngapain? Yang paling penting adalah bagaimana Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran, menjaga relasi hubungan Dia dengan kita. Is the best. Ini melebihi dari segala. Anda boleh punya gereja 7 tingkat, you tinggalin semua itu, ntar juga lapuk sudah. Amin. Ini kekuatan. Dan kekuatan kita berbicara tentang bukan cuma iman,
Kekuatan kita berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pemikiran. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang hidup di dalam daging manusia pada waktu dia ada di dalam Yesus. Dia nyebrang di danau Galilea. Ada badai, kondisi dan situasi sudah nggak teratasi. Apa yang terjadi? Yesus tidur. Dia tidur di tengah badai yang berbuat. Orang mulia yang notabene melayani udah nggak bisa ngatas. Dia tidur. Aneh. Memang kita anak-anak Tuhan, orang selalu bilang kita aneh ya loh. Bukan gue yang aneh, lu yang aneh. Aneh. Kalau Anda masih tetap dibilang gak aneh, welcome to the club. Belum tentu. Orang lihat kita aneh, sesungguhnya mereka yang Yesus itu muridnya bangunin guru, apakah kau gak peduli? Kita mau mati. Badai kondisi keadaan sudah tidak terkendali. Dan Yesus Pak, untuk kepedulian, dia fehe, bilang sebenarnya Yesus paham banget. Dia kan, dia nggak nasihati, dia nggak guru, tapi dia bertindak untuk masalah. Apa yang terjadi? Dia di badai itu, dan badai itu teduh dan dia katakan diam. Keadaan dan semua unsur yang membuat badai itu jadi seketika diam, teduh. Kenapa? Karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari dalam. Damai sejahtera yang dari dalam itu nggak akan, yang luar nggak akan sanggup mampu menggoncangkan. Justru yang dari dalam meneduhkan semua situasi, kondisi, keadaan yang ada. Rumah tanggamu, jika ada kekuatan damai sejahtera, teduh, diam, tenang, haleluya, amin. Keuanganmu, jika ada damai sejahtera, teduh, tenang, dan diam, amin. Bila dipikirin dulu di belakang, teduh, tenang, diam, pasti teratasi, haleluya, amin. Tertib, sabar, nanti kan mau kemana buru-buru, sabar aja. Selanjutnya nih, saya belum ke poin itu. Kita masuk ke poin iman. Tadi dimensi roh. Sekarang kita masuk dalam poin imannya sebagaimana tadi yang saya jabarkan. Galatia 2:19 dan 20. Sebab apa katanya? Kamu telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya apa? Aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ingat tuh ya, bahwa kita sudah disalibkan dengan Kristus. Artinya apa? Masa lalu kita, hidup lama kita sudah mati, terhakimi karena dosa kita. Namun penghakiman atas dosa kita telah ditimpakan di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Berarti kita dari segala dosa masa lalu kita sudah mati. Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalumu. Dia tertarik dengan engkau hari ini, dan dia mempunyai antusias yang besar untuk memberkati engkau di waktu-waktu ke depan. Amin. Sebab di sini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ingat, kembali lagi saya ulangi, anak Tuhan gak boleh merasa lonely. Amin. Om Yoka amin banget. Amin. Jangan lihat Om Yoka dulu masih sendiri. Ada Kristus di dalam. Amin.
Yang lain boleh tinggalin kamu. Kristus gak akan pernah tinggalin saya. Dan dia bersifat permanen itu. Nggak cekin, cek. Roh Kudus datanglah, berdosa di berulang-ulang, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah. Begituan gereja sekarang berdoa 10 hari, doa puasa untuk memperingati memorandum, memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Amin. Supaya gereja Tuhan dijemati, ingatkan. Diharapkan yang belum bertobat lahir baru dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Dia menjadi pribadi yang taat. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus sudah dicurahkan dari sejak 2000 tahun yang lalu di loteng atas di Yerusalem, sehingga para murid menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Dan setelah itu ya, Roh Kudus bekerja. Dia terus bekerja. Dan dia ada di dalam setiap hidup kita orang biasa. Kembali saya ulangi. Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya, dan Roh itu juga yang ada di dalam kamu. Roh Kudus yang ada di dalam kita, Roh Kudus itu juga yang ada di dalam anak-anak kita yang berusia 11 tahun, berusia 8 tahun, berusia 7 tahun, berusia remaja, teenager. Semua Roh Kudus itu enggak terpengaruh umur. Oh, masih baik rohani di darah Yesus. Mana ada baik Roh Kudus? Ada. Oh, dia masih muda. Mana ada Roh Kudus muda? Nah, oleh sebab itu gereja perlu dimulihkan. Haleluya. Amin. Roh Kudus yang ada sama saya, ada sama kamu juga. Itu bisa jadi. Keren loh dia, puji Tuhan deh. Menyanyi luar biasa, bertumbuh. Selanjutnya, dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging sekarang, apa katanya? Adalah hidup oleh iman dalam apa? Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti iman siapa? Imannya Tuhan Yesus, iman anak Allah. Dia menjadi yang sulung, dia jadi kokoh kita. Kita semuanya adik-adik warga kerajaan surga. Karena kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus, kita harus taat mulai dengan imannya. Iman timbul dari kebenaran. Kebenaran itulah dasar iman itu. Dan untuk menerangi kebenaran itu adalah Roh Allah yang menerangi, sehingga iman itu kamu ngerti, bermanifestasi, kamu lakukan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan kekuatan ini nih yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita hamba-hamba Tuhan. Banyak gak pergumulan? Apalagi gembala-gembala, makanya saya gak kepengenan jadi gembala. Kalau Anda nggak dipanggil jadi gembala, jangan. Takut. Pikirin jemaat. Udah jemaat dipikirin, pikirin ciannya juga. Khotbah tentang berkat disalahpahami. Saya nggak kepengen. Kenapa? Karena panggilan saya bukan gembala. Panggilan saya itu penginjil yang ngajar karena karunia Tuhan. Selebihnya melengkapi gereja Tuhan. Negor-negor jemaat habis itu kan terima berkat, bawa pulang ke balas silakan aja. Ntar paling gue bisa nggak apa-apa, asal bedanya gedean dikit aja. Nggak lah, only joke, haleluya, amin. Karena ada kepala-kepala buku tekadnya, haleluya. Kita minta nggak boleh komplain, nggak boleh ngasihnya, nggak main-main. Ingat ya, hati kita kan di situ agar terjadi perputaran aja, agar siklus berkat itu mengalir dengan baik. Karena apa yang kamu tabur kamu tuai, beri sedikit ya terima sedikit, beri banyak ya terima banyak.
supaya siklus berkat yang ngalir dengan baik. Lo ngasih dikit pengen dapat yang banyak, mimpi kali lo ya. Yang repot udah sedikit gak ngasih, gak ngajar. Apa sih yang dikasih? Beli bensin, muat, tapi nyampe. Apa sih yang dikasih? Cia, leker enaknya cuma sampai di leher, diputar-putar tetap keluarnya bagus. Apa sih yang diberi? Paling keren beli kemeja. Ntar luntur juga habis, sudah dipakai rumah malah tahan aja. Ketemu di mobil banyak tuh. Ini udah berapa lama, belinya juga sari-sari. Kan bukan ini yang penting, kan ini ya. Amin. Loh, yang digantung apa gantungan yang penting? Halo, ini kan yang digantungnya, ini gantungannya. Yang penting yang digantung atau gantungan? Tidak masih banyak kamu lebih benci. Amin. Supaya siklus berkat itu terjadi. Boleh kan itu? Rekam lah videonya. Ya cuman bukan gereja kami, ini saya bicara gereja. Setelah masa pandemi lewat, mau bangun kembali nih gereja baru. Kita tuh volunteer. Ya apa di sini, di situ, di sini, di situ, di sini. Pokoknya pendeta dalam volunteer. You know what of the meaning volunteer? Kita nggak punya kerjaan lain, nggak ada kerjaan samping. Kerjaan kita cuma duduk diam, baca Alkitab, diam baca, berdoa, marah kalau bertanda, marah sama setan, berhenti nahan bertanda, dalam nama Yesus, marah. Selesai pandemi, suruh dijaga, tapi volunteer. Boleh begitu? Ya kalau mengujian untuk jadi berkat, ya gak usah lupa. Bukan berkat yang penting, tapi rotasi perputaran berkat ilahi itu harus jalan. Amin. Akhirnya saya mau bener nih volunteer. Kira-kira dikit nanti khusus Eka volunteer dicabut, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bukan itu, tapi siklus berkat harus gimana ini melayani hati yang memang rohmu senang, cuman jiwa dan dagingmu melarang. Kenapa gereja setiap kali ada gereja itu seluruhnya jadi berkat? Mau kamu sepi, buka gereja di situ pasti ramai. Terjadi sebuah kehidupan. Kenapa? Parkir nggak lagi goceng, haleluya. Makanan nggak lagi nawar, bayar, haleluya. Kenapa? Karena semua jemaat dan nama Tuhan mengalami sukacita dari gereja. Hatinya penuh dengan sukacita berlimpah. Refleksinya apa? Ngepret, nggak nawar-nawar jadi berkat. Coba ya. Iya. Mau sepi, gereja datang nanya. Tadi ngobrol apa? Pastor Boas. Tukang parkir apa yang mau diganti? Buka jaga gereja terus. Mana Boas? Kita juga si Jamal nggak mau diganti, itu si Jamal nggak mau diganti, si Jamal. Kenapa? Tiap dengar firman, melihat dia udah kurus, banter pelingkar depan kita, masih loh, kepet jebret yang terbaik sudah. Sehingga Jamal sendiri, saya lihat, gak mungkin karena Tuhan tadi berkati. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Berikan tepuk tangan. Amin. Selanjutnya, dengan itu lihat kekuatan yang dari Tuhan itu tuh yang mempertahankan hidup ini sampai hari ini. Kakak saya sedang di rumah sakit, Puloci.
cuci darah. Dia lihat faith saya. Karena dia kakak paling tua perempuan. Menurut dia bertobat dulu. Dia lihat iman saya. Iman saya kan saya no medis. Saya kalau lagi lemah, lagi sakit, koneksi saya nggak langsung ke obat. Koneksi saya langsung ke firman. Begitu koneksi ke firman, saya ucapkan dan saya peruntukkan buat saya. Saya sehat, tubuh saya diberkati. Amin. Simptomnya ada, tapi lawan terus. Saya sehat, saya diberkati. Nah, ibu kakak saya ternyata dia harus cuci darah. Dia melewati proses cuci darahnya sakit. Akhirnya dia contoh iman gue. Dia nggak cuci darah 8 bulan. 8 bulan dia nggak cuci darah. Akhirnya dan dibawa ke rumah sakit dan akhirnya harus dimulai cuci darah. Sakit semua. Saya sedihnya bukan karena tentang perpindahan dari dunia ke surga, enggak. Saya sedihnya yang saya doakan rasa sakitnya itu, karena harus tidur terus, akhirnya terjadi luka di punggung, luka di mana. Itu dia minta tolong mas saya, bukan minta tolong agar dia badan rumah sakit ya. Kalau tentang perpindahan, saya nggak sedih, saya nggak takut, dan saya nggak nangis. Kenapa? Karena kan surga sekarang cuma tinggal pindah kamar doang. Kenapa? Semua yang punya surga udah ada di dalam kita. Amin. Saya nggak sedih tentang itu. Yang saya sedih waktu dia ngerangcek tolongin gue mau duduk badan gue sakit. Saya ngerti. Nah, baru tidur keluar ternyata ada luka karena tidur terus. Itu yang buat dia. Wah. Tapi puji Tuhan sampai hari terus berprogresif selalu baik. Amin. Takut mati. Lama dikit loh besok. Takut mati. Enak Tuhan gak ada matinya. Kenapa? Karena sumber kehidupan udah ada. Halo? Sumber kehidupan udah sama kita. Makanya hidup kekal. Ada matinya? Enggak. Paling cuma pindah kamar. Dari kamar rumah sakit ke surga. Berikan tepuk tangan buat haleluya. Amin. Kenapa jadi takut lagi? Hidup enjoy. Nikmati hidup dalam kebenaran dan keluar lebih daripada pemenang. Sakit penyakit gak lagi berkuasa atas tubuhmu. Kemiskinan gak lagi berkuasa atas engkau. Kesukaran dan kekhawatiran itu hanya perasaan. Kamu bisa tepis dengan imanmu karena kamu punya firman. Wah. Buat saya aneh kalau ada orang ninggalin Tuhan. Kalau dia ninggalin Tuhan, berarti dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya berdoa di tempat ini, biar semua kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Tuhan. Itu yang memberikan kekuatan kepada kamu. Sehingga kau nggak menjadi Kristen psikologis. Halo? Tapi ada menjadi Kristen yang lahir baru. Dan gak akan satu mampu menggoncangkan iman, sebab dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. 1 Yohanes 5 diteguhkan kembali. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Haleluya.
Iman kita iman siapa? Iman Yesus. Haleluya. Kita refleksi daripada Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya, siapakah yang mengalahkan dunia? Wah. Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Tadi prinsip roh dan iman. Sekarang bagaimana dalam menyikapi itu dalam hidup kita hari lepas? Amsal 21 ayat 5. Rancangan apa? Orang rajin semata-mata mendatangkan apa itu kelimpahan? Prosper, makmur. Bilang sebelahnya, saya makmur. Tapi diperlukan rancangan orang rajin. Artinya harus ada yang dikerjakan. Jangan bilang kita pendeta pengangguran ya. Kita pendeta yang gak bisa tolak jadwal. Karena jadwal itu like or dislike, kita harus jalan. Karena Tuhan yang membuat jadwal itu. Saya gak pernah minta jadwal ini. Rekan saya sama Tuhan gembala sidang daripada GD. Sekian lama kan. Maka pernah saya minta jadwal dengan itu. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadwalkan saya. Mungkin saya gak cocok di Jumat. Tidak apa. Kita tetap bertemu. Saya cocoknya di doa puasa. Haleluya. Amin. Saya cocoknya di FIFA. Puji Tuhan. Amin. Saya cocoknya di mana nih? Nanti hari Minggu balik papan, Betani, terus di Jumatnya ada sekitar 3.000, 4.000. Cocok gue di situ. Haleluya. Gak pernah minta jadwal juga. Sahabat teman selalu dijadwal. Karena hubungan kami sesama hamba Tuhan adalah lagi hubungannya hanya melayani pekerjaan. Haleluya. Di luar itu, no. Haleluya. Kerja, bekerja, harus bekerja. Karena enggak kerja, enggak cia. Harus rajin. Apa yang membuat kita rajin? Semangat. Apa yang membuat kita semangat? Dalam terjemahan yang lain, di situ dibilang begini. Ide-ide cemerlang. Ide-ide cemerlang akan menyertai kamu. Siapa yang kamu kerjakan sesuai dengan idenya Tuhan, itu pasti berhasil dan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Amin. Ide-ide cemerlang, yaitu fir yang diajarkan melalui kuasa pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dia ngajar tentang jalan kebenaran, bisnis yang benar, usaha yang benar, dagang yang benar, dan dia akan relasikan, koneksikan kita dengan orang-orang yang benar. Haleluya. Amin. Bahkan dengan orang yang tidak benar, haleluya, dikoneksikannya supaya yang benar menjadi partner, yang tidak benar dia belajar tentang kebenaran dalam hidup kita, bukan kita yang terkontaminasi dengan yang tidak benar. Amin. Nah, oleh sebab itu diperlukan apa? Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kerugian. Apa tergesa-gesa? Enggak sabar. Kenapa enggak sabar? Karena cerminnya dunia. Itu bos gede. Gua nempel sama dia. Paling enggak gua kepepet lah bos-bosnya. Terus apa? Kamu bukan menerapkan ide cemerlang, kamu kompromikan ide cemerlang itu dengan mengikuti sistem dunia ini supaya hasilnya cepat. Enggak sabar. Ujung-ujungnya panggilan polisi dan KPK.
ujung-ujungnya mengalami kerugian. Investasi emas bodong semuanya. Investasi ini itu dijaga semua. Kenapa? Nggak sabar. Ide-ide cemerlang yang kamu kerjakan, mungkin orang nggak paham. Kasih waktu dengan mereka supaya mereka paham. Dan tetap konsisten. Entar mereka paham, mereka yang berubah. Anda menjadi pribadi yang dicari. Anda menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Anda pribadi yang mendatangkan berkat buat mereka juga. Amin. Sabar. Sabar itu juga pribadi kita. Karena sabar itu adalah manifestasi daripada roh itu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran itu juga, amin. Ketidaksabaran itu bukan kita. Kesabaran itu adalah kita. Bilang sebaliknya, sabar Tuhan. Haleluya. Amin. Kan belajar sabar di sini. Belajar gak sabar di sini? Belajar. Pagi sarapan gak ada, sabar. Perut minta ntar siang harus diisi, gak ada, sabar. Malam harusnya diisi, gak ada, sabar. Terus mau ngomong juga, aduh udah karena lapar, sabar. Ya kan? Banyak ngomong keluar air dari semakin lapar. Gitu. Sabar. Besok paginya, aduh tidak. Yang natural normalnya ada sarapan, toto, sabar. Sabar. Anda gak nikmati. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sabar dalam hidup saudara. Amin. Bilang sebagai mulai hari ini sabar itu gue banget. Amin. Mau kemana buru-buru dari Yesus? Pencobaan si kita nih di PI. Gila. Parkirnya aja berapa duit? Dari pagi sampai malam. Volunteer nih. Makan air sudah nggak mau ambil jatah gereja. Ya aja ya. Air makan di bawah atau di atas. Karena air punya anak susah. Seleranya ada sedikit ini. Dia ada pedas sedikit nggak mau. Maunya ya itu kalau nggak Chinese style yang nggak pakai cabai. Ya Eropa. You tahu lah makan di ini. Haleluya. Bisa nama? Nggak bisa. Ngetik juga di PD. Nggak ada ngetik gojek. Nggak ada tuh. Nggak ada. Yang itu second. Oh yang merah. Yang merah. Kalau yang kerja biru. Tapi yang ada maksudnya. Tapi kalau yang itu toilet itu yang merah. Cucut. Apa kabar saudara? Cuci. Itu petugas toilet. Kalau saya masuk sore om, tugas parkir yang di bawah nyari tempat juga. Dia mobil saya, wih bulu cari itu, selesai. Pokoknya dapat. Kenapa? Karena dia tahu ada kefretan. Amin. Kenapa sih kita suka memberi? Karena apa yang telah Tuhan berikan kepada kita itu juga menjadi bagian kita. Yesus berbahagia gak menyerahkan diri dan nyawanya buat kamu? Berbahagia. Kamu waktu ngasih orang berbahagia. Cie. Berikan tepuk tangan. Amin. Ingat ya, jangan punya mental terima. Walaupun jika itu ada, kamu harus terima dengan rendah hati. Tapi kamu harus punya mental prosper. Kenapa? Karena kita berkaca bukan dari dunia dengan segala kemegahannya. Karena kita berkaca dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan buat kita, itu saya. Setiap firman yang berkat buat saya, yang kutuk itu bukan lagi bagian saya. Kenapa?
karena Yesus telah mati untuk kita. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Break dulu ya. Iya, betul. Oke. Kamera Haleluya. Puji nama panas. Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Dan diberkati oleh